Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalpahrung, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kuala Cenaka. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Ahmad Fari Hutauruk MPD dan Ibu Jaliarni SPD sebagai pengajar praktek. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk mendapatkan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Adapun penjabaran dari Bagja tersebut adalah: pertama, buat pertanyaan utama yang berisikan pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok menjadi pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan baik jika prakasa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima, atur eksekusi, yakni membantu rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya siswa siap kerja di IDUKA. Kemudian, prakarsa perubahan, yakni terwujudnya siswa siap kerja di IDUKA, yaitu industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Saya akan memaparkan Bagja yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa fokus utama dari proses inquiry yang akan dilakukan? Yang kedua, apa tujuan dari inisiatif yang akan dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yang diperlukan. Yang pertama, bagaimana cara mewujudkan siswa siap kerja di IDUKA? Kedua, apa daya dukung yang dibutuhkan? Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa hal positif dari diri saya atau anggota tim yang mengarah kepada tujuan dari inisiatif yang dilakukan? Kedua, apa saja daya dukung yang tersedia? Yang ketiga, apa yang sudah berjalan dengan baik? Dan yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam kontribusi menghasilkan hal positif pada komunitas? Sedangkan tindakan dan penyelidikan yang diperlukan. Pertama, saya memiliki lisensi asesor kompetensi dari BNSP. Kedua, siswa sebelumnya telah belajar kontekstual berbasis industri. Yang ketiga, siswa belajar di industri melalui program magang atau VKL. Yang keempat, di sekitar lingkungan sekolah banyak terdapat industri dan perusahaan-perusahaan perkebunan. Yang kelima, siswa dan guru memiliki semangat belajar berbasis industri. Yang keenam, semua guru dan kepala sekolah mendukung kegiatan ini. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, apa yang jadi impian saya atau tim yang saya pimpin? Apa saja kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan?
daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan. Pertama, siswa siap kerja di industri dunia usaha dan dunia kerja atau IDUKA. Yang kedua, siswa memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi P1 atau IDUKA yang sepadan. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah baik yang berurutan atau simultan yang diperlukan? Yang kedua, bagaimana agar setiap orang dalam sekolah dapat berkontribusi membantu terwujudnya perubahan? Yang ketiga, kapan dan di mana aksi atau upaya transformasi itu dilakukan? Sedangkan tindakan yang diperlukan. Pertama, mengkomunikasikan rencana pembelajaran berbasis industri melalui field trip. Yang kedua, siswa akan diberikan model pembelajaran berbasis industri. Yang ketiga, siswa akan mengikuti program magang atau PKL di IDUKA. Yang keempat, siswa mengikuti uji kompetensi keahlian atau UKK melalui LSP P1 atau IDUKA yang sepadan agar diperoleh lulusan yang kompeten. Kelima, A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang akan melakukan apa, bagaimana, dan kapan? Kedua, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, saya merancang pembelajaran kontekstual berbasis industri. Yang kedua, kepala sekolah menyetujui pembelajaran kontekstual berbasis industri, magang atau PKL siswa, dan uji kompetensi. Yang ketiga, saya melaksanakan model pembelajaran kontekstual berbasis industri. Yang keempat, siswa melaksanakan magang atau PKL di industri selama 6 bulan. Yang kelima, siswa mengikuti uji kompetensi keahlian melalui LSP P1 atau IDUKA yang sepadan, sehingga siswa memperoleh pengakuan kompeten yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP melalui LSP P1 atau IDUKA yang sepadan. Pada akhirnya, siswa siap kerja pada industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Demikianlah penjabaran visi guru penggerak, mewujudkan siswa siap kerja di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.